hari Minggu. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah. Bersama kakak undang bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Teruna. Sambil tetap berdiri, kita membuka kidung jemaat kita. Kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak Surgawi untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi untuk datang beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya, dan karena ibadah kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur, dan mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran itu dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya.
namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16. Ya halik semesta, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ya halik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaatmu. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel. Yoel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yoel pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kakak undang bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan kembali lagi mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tolong berkati kami, tolong jaga hati dan pikiran kami sehingga hanya terfokus dan mengarah hanya kepada sabda firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami selalu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemalu, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku sesuai bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda bahwa berbahagialah mereka yang melakukan sabda kebenaran firman-Nya, terlebih ketika firman itu dijadikan untuk suluh, pedoman, dan pegangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Salam adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat ya? Pagi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berasal dari kitab Yoel. Ternyata adik-adik, ketika kitab Yoel ini akan diberitakan,
ternyata ada beberapa peristiwa yang mengambil bagian di dalam pemberitaan kitab Yoel ini. Ada beberapa bencana yang terjadi di dalamnya, yakni yang pertama bencana yang pada saat itu yang terjadi ada 3. Pertama bencana belalang, kedua kekeringan, dan ketiga kebakaran. Namun di antara ketiga bencana ini, bencana yang paling dahsyat dan luar biasa pada saat itu adalah bencana belalang. Bagaimana tidak dikatakan bencana yang paling luar biasa dan dahsyat? Karena jutaan belalang yang muncul ke permukaan bumi mengakibatkan semua lahan tanaman para petani pada saat itu habis dilahap oleh belalang. Jadi terjadilah yang namanya kelaparan, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang terburuk pada zaman Nabi Yoel pada saat itu. Nah adik-adik, peristiwa ini juga merupakan tanda murkanya Tuhan kepada bangsa Yudea dan Yerusalem, dan tanda hukuman bagi bangsa tersebut. Dan lewat bencana ini Tuhan juga mau menyatakan kebesarannya bagi bangsa Yerusalem dan Yehuda pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, bukan tanpa alasan Tuhan Yesus menghukum bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem atau bangsa Israel. Karena apa? Dosa-dosa yang telah mereka perbuat sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Maka karena sayangnya Tuhan Yesus, Tuhan Allah kepada bangsa tersebut, maka Tuhan Allah menegur mereka supaya dengan harapan bangsa ini boleh kembali lagi berbalik dan bertobat kepada Tuhan Allah. Adik-adik yang terkasih, begitupun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang dengan sadar ataupun tidak kita sadari, kita cenderung juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita seringkali menorehkan luka di hati Tuhan. Keegoisan, keangkuhan kita, keakuan kita yang membuat kita akhirnya tanpa kita sadari juga membuat kita jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita ini anak-anaknya jatuh dan terlarut-larut di dalam dosa-dosa yang kita perbuat. Tuhan Allah mengingatkan kita selalu. Terkadang peringatan-peringatan yang Tuhan buat untuk kita itu, terkadang kita tidak peka. Kita tidak menyadari peringatan-peringatan itu. Ketika Tuhan memberikan kita peringatan melalui peristiwa yang menyenangkan, kita merasa enjoy aja. Kita merasa senang, bahkan kita terbuai dengan peristiwa yang menyenangkan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Malah justru terkadang kita semakin angkuh dan semakin sombong, bahkan kita semakin jauh dari Tuhan. Setelah peristiwa menyenangkan, menurut Tuhan tidak dapat membuka hati kita. Tuhan mengizinkan peristiwa yang paling menyedihkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Namun terkadang dengan peristiwa yang menyedihkan ini adik-adik, kita pun merasa kadang timbul dalam hati kita, mengapa Tuhan berikan saya pergumulan yang berat ini? Mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya? Pergumulan datang silih berganti. Tuhan tidak sayang kepada saya. Apakah benar demikian adik-adik? Apakah benar Tuhan tidak menyayangi kita ketika pergumulan, kesusahan,
kesulitan menghampiri hidup kita. Salah besar adik-adik jikalau kita berpikir demikian. Malah justru ketika pergumulan itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu masih menyayangi kita, dan Tuhan ingin melihat apakah kita sanggup untuk kembali berdiri. Apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan ketika pergumulan ini datang silih berganti dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi karena kasih sayangnya kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita terlalu jauh jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Makanya itu peristiwa dari yang paling menyenangkan sampai peristiwa yang paling menyedihkan yang Tuhan buat dalam hidup kita, dengan tujuan agar kita sadar dan kembali lagi bertobat kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, terkadang memang kita tidak sanggup menghadapinya. Terkadang memang kita tidak kuat menghadapinya. Bahkan kita sampai berkata, Tuhan, aku menyerah. Menyerah dengan keadaan ini. Kalau kita sudah menyerah dengan keadaan ini, berarti kita benar-benar sudah tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Dan benar-benar kita sudah melupakan Tuhan. Tapi ketika kita menyerah, artinya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup ini. Dan tak lupa, kita juga harus mohon pengampunan dan bertobat, bahwa kita akan bertekad dari sekarang untuk memperbaiki pola hidup kita yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan sungguh sayang kepada kita. Kasih sayang Tuhan itu seperti halnya kasih sayang kedua orang tua kita yang tidak pernah berujung pangkal dan tidak pernah pamrih. Siang malam Tuhan menyertai kehidupan kita, dan Tuhan selalu memberikan kita solusi dan jalan keluar yang terbaik ketika kita ada dalam pergumulan hidup. Untuk itulah jangan lupakan berdoa, karena dengan berdoa itu kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketika pergumulan datang silih berganti, hanya dengan berdoalah dapat membuat kita tenang dan jiwa kita terasa tentram. Karena artinya apa? Kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, baik itu suka maupun duka, baik itu senang ataupun susah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan belajar, mari kita akan belajar mengasihi Tuhan lewat kita mengasihi kedua orang tua kita terlebih dahulu, mengasihi sanak saudara kita, menghargai dan menghormati mereka. Bahkan juga kita juga harus belajar menghargai orang yang lebih tua dari kita, sekalipun bukan orang tua kita, sekalipun bukan keluarga kita. Kita juga harus bisa belajar menghargai sesama kita, teman-teman sebaya kita, dan menanamkan sikap rendah hati, suka menolong, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Serta Tuhan menginginkan kita untuk selalu menjaga diri kita, menjaga hati kita dan pikiran kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menjaga diri kalian sebagai remaja-remaja Kristen, karena di depan sana masih banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Awalnya mungkin akan terasa sulit adik-adik untuk kita melakukan semuanya itu. Pasti langkah awal akan terasa berat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, akan memegang tangan kita dengan erat, akan menuntun kita, akan menopang kita untuk melewati
lembah kehidupan yang penuh dengan gejolak kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Sekalipun kita dalam keadaan senang atau susah, Tuhan tetap ada bersama kita. Namun kita lah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, bersandar dan berserahlah kepada Tuhan di dalam setiap keadaan apapun yang sedang menimpamu. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Jangan hanya COVID karena COVID-19 ini menyurutkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap datanglah kepada Tuhan, walaupun hanya di rumah secara pribadi. Berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menjadi benteng kehidupan kalian, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena di balik setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, tanpa seizin Tuhan, semuanya tidak akan pernah menimpa keadaan kita. Tanpa seizin Tuhan, maka semuanya itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Di balik setiap suka dan duka, di balik setiap pergumulan, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mari bersama kita menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tetaplah menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan, tantangan yang datang silih berganti. Tidak akan menggoyahkan iman kalian dan tetap berpegang teguh pada Tuhan Allah kita. Selamat menjadi patung kerja Allah dan bersama kita menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun dan dalam keadaan apapun kita maju bersama dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan akan senantiasa menjaga siang dan malammu. Keluar masukmu Tuhan akan beserta engkau. Dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai adik-adik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Biarlah ibadah kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga jarak, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.